Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Hairunisa dari kelas Indralaya akan memaparkan materi tentang perkembangan hukum perburuhan. Nah, hukum perburuhan ini sendiri dimulai sejak tahun 1819. Namun pada saat itu bukan disebut dengan buruh ataupun ketenaga kerjaan, melainkan dengan budak. Jadi disebut dengan sistem perbudakan. Nah, pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak. Berlanjut ke tahun berikutnya, yaitu tahun 1820, dikeluarkan peraturan bahwa pemilik budak harus membayarkan pajak kepada pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu. Kemudian pada tahun 1829 dikeluarkan peraturan lagi bahwa pemilik budak dilarang mengangkut budak yang masih di bawah umur atau masih anak-anak. Kemudian pada tahun 1860, tepatnya tanggal 1 Januari, dikeluarkan peraturan tentang penghapusan budak. Namun peraturan penghapusan budak ini tidak terrealisasi secara menyeluruh atau merata, karena di realitanya masih banyak orang yang berstatus sebagai budak dan pemilik budak. Kemudian pada tahun 1880 dikeluarkan peraturan tentang kuli ordinanti. Nah, kuli ini adalah pengganti dari kata budak. Namun seiring berjalannya zaman dan berjalannya waktu, kuli sendiri diganti dengan kata buruh. Nah, hukum perburuhan juga diatur dalam hukum perdata pada pasal 1601A dan 1603A, dan juga hukum perburuhan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 tentang perlindungan dan hak warga negara yang berkaitan dengan ketenaga kerjaannya pada pekerjaannya. Kemudian pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, namun inti dari seluruh ayat tersebut ialah perekonomian di Indonesia harus dibangun berdasarkan azas kekeluargaan dan seluruh sumber daya kekayaan yang ada di Indonesia, baik alam, itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga negara. Lalu ada juga undang-undang lainnya yang mengatur tentang hukum perburuhan, diantaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan ketenaga kerjaan. Jadi, apabila buruh mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaannya sendiri dan berkaitan dengan pekerjaannya, baik bersifat kelalaian ataupun ketidaksengajaan, pihak perusahaan harus membayar biaya ganti rugi kepada buruh tersebut. Biaya ganti rugi tersebut biasanya bersifat materi ataupun uang untuk membayar biaya kecelakaan tersebut biasanya. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial buruh. Jadi setiap buruh itu harus memiliki jaminan sosial seperti asuransi atau program jaminan sosial lainnya yang telah disediakan oleh negara dan disiapkan oleh perusahaannya. Lalu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang instrumen lembaga negara. Nah, lembaga negara telah menyiapkan instrumen yang melindungi pekerja dan pengusaha agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial. Artinya terkadang ada perselisihan antara pengusaha dan pekerja atau serikat buruh, sehingga menimbulkan pemutusan hubungan kerja karena ada kesalahpahaman ini. Lanjut pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI. Nah, penempatan TKI ini harus sesuai dengan kepaduan, kesamaan gender, anti perdagangan, kemudian anti diskriminasi, dan orang atau perseorangan yang tidak memiliki izin dilarang menempatkan TKI bekerja di luar negara. Jadi apabila dia tidak memiliki izin atau bersifat ilegal, maka itu akan berurusan dengan hukum. Kemudian ILO nomor 120 tentang higiene dalam
Perniagaan Konvensi ILO nomor 120 ini berlaku bagi setiap bagian dari badan, lembaga, atau kantor pemberi jasa di mana pekerjaannya terutama melakukan pekerjaan magang atau kantor sejauh mereka tidak tunduk pada undang-undang atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat nasional tentang higiene dalam industri, pertambangan, pengangkutan, atau pertanian. Sekian, itulah pemaparan materi tentang hukum perburuhan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.